Hai Toppers, kembali lagi di channel kita ya. Para pecinta hiking yang punya hobi naik gunung pasti tahu dong bahwa puncak tertinggi di dunia adalah puncak Gunung Everest. Ya, tempat ini kerap disebut sebagai titik tertinggi yang paling dekat dengan langit Toppers. Suhunya yang sangat dingin dengan persediaan oksigen yang terbatas, disertai cuaca yang ekstrim, juga telah merenggut nyawa ratusan orang yang berusaha menaklukkannya. Bak meminta tumbal, kematian hampir setiap tahun terjadi di lokasi gunung ini. Untuk mereka yang mengalah pada kekuatan Everest dan wafat di tempat ini, tidak akan ada tim SAR yang menyelamatkan atau membantu proses evakuasi loh. Wah, mengapa ya hal tersebut bisa terjadi? Simak dulu deh ulasannya berikut ini. Tapi sebelum lanjut, yuk bareng-bareng kita dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe dan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan update video terbaru dari channel kita ya. Biaya mahal pengambilan jenazah. Dalam sejarah pendaki Indonesia, hanya terdapat 5 orang saja yang berhasil menaklukkan puncak tertinggi dunia tersebut. 2 diantaranya adalah Francisca Dimitri Inkirawang dan Matilda Dwi Lestari yang sampai di puncak pada 17 Mei 2018 lalu. Keduanya merupakan mahasiswa dari Universitas Kristen Parahyangan, Bandung. Menurut Didi dan Matilda, mereka juga sempat menjumpai jasad abadi yang sudah menjadi es di tengah perjalanan mereka. Salah satu alasan mengapa jasad tersebut tidak diambil adalah biaya pengambilan yang sama mahalnya dengan biaya naik gunung, yaitu sekitar 1 miliar rupiah. Duh, dengan begitu pihak keluarga hanya bisa merelakan orang yang mereka sayangi membeku selamanya di Everest. Menyelamatkan sama saja dengan bunuh diri secara perlahan. Ada banyak penyebab yang membuat para pendaki tewas di tempat tentunya. Medan yang licin dan juga sulit, faktor kelelahan, serta yang paling banyak adalah tidak kuat menghadapi cuaca yang super dingin atau hipotermia. Puncak Everest berada pada ketinggian 8.848 mdpl. Sedangkan pada ketinggian 8.000 meter saja, zona tersebut sudah dinamakan death zone atau zona kematian. Hal ini dikarenakan minimnya pasokan oksigen dan para pendaki sendiri harus membawa 2 tabung yang digunakan demi membantu mereka untuk bernapas. Tidak hanya itu saja ya Toppers, Didi dan Matilda mengatakan bahwa pakaian berlapis yang digunakan oleh para pendaki sangat berat, sehingga memberikan pertolongan pada orang lain adalah hal yang sangat mustahil, kecuali jika memang pasrah dan berniat mengantar nyawa bersama di Everest. Pendaki akan dibiarkan sekarat dan meninggal dunia dengan mengenaskan. Pendaki yang datang ke Everest bisa disebut sebagai manusia yang punya nyali sangat besar dan sudah siap dengan menghadapi resiko kematian. Bisa saja mereka datang dengan rombongan, namun saat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan perjalanan, maka rekan-rekan satu rombongan mereka harus meninggalkan orang tersebut. Ini bukan masalah tega atau tidak berperi kemanusiaan ya, tetapi selain beresiko pada si penolong, orang yang sudah lemah juga akan lebih tersiksa jika harus dipaksa bergerak. Jika mereka mengalami insiden yang tidak diinginkan, maka di tempat yang sangat dingin, organ tubuh tidak akan mampu bekerja secara normal kembali. Dengan demikian, hampir dapat dipastikan mereka akan kian melemah hingga akhirnya meninggal dunia. Menjadi petunjuk jalan dan ukuran ketinggian untuk pendaki lain. Hingga saat ini terdapat ratusan nyawa yang gugur di Everest. Dan salah satu yang cukup tersohor adalah yang dikenal dengan sebutan The Green Boots. Ini sebutan untuk seorang pendaki yang wafat di Death Zone dan diketahui menggunakan sepatu boot berwarna hijau. Meski menyedihkan, namun ternyata ada gunanya juga jasad yang dibiarkan begitu saja. Mereka bisa menjadi penunjuk jalan untuk para pendaki di masa depan. Karena kebanyakan pendaki wafat pada zona kematian, maka Green Boots menjadi penanda bahwa sebentar lagi para pendaki akan mencapai puncak gunung. Setiap pendaki pada umumnya membawa catatan sebagai bukti dokumentasi perjalanan mereka ya Toppers. Jadi jika mereka tewas di tengah perjalanan, maka catatan yang mereka buat yang mungkin saja bisa merupakan pesan kepada keluarga akan dibawa oleh para sahabat dan disampaikan kepada keluarga. Pedih dan sedih ya, tapi kalau sudah hobi lalu menjadi sesuatu yang dicintai, serta kemudian ajal menjemput di sana, ya mau bagaimana lagi? Nah, bagaimana menurut pendapatmu Toppers? Kita tunggu di kolom komentar ya. Sampai jumpa!